Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembelajaran jarak jauh, anak-anakku sekalian. Sekali lagi, jangan kemana-mana, tetap di rumah. Untuk Bapak dan Ibu wali murid, tolong selalu didampingi anak putra-putra Bapak dan Ibu dalam menerima penanjaran ini. Baiklah anak-anakku sekalian, kita langsung saja ke pembelajaran. Pada kali ini adalah tema 3, tokoh dan penemu, ya. Tentunya subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Yang jelas pada pembelajaran 1, ya. Baiklah anak-anakku sekalian, di mana tujuan pembelajaran dari pembelajaran 1 kali ini, kita ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, ya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, ya, kamu baca di halaman 1, ya. Lihatlah lingkungan di malam hari, ya. Lihatlah lingkungan di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Ya. Anak-anakku sekalian, perlu kita sadari listrik itu sangat penting, ya. Ya, pertama ayo membaca, ya. Silahkan kamu baca yang ada di buku kalian, ya. Bacaan itu, listrik mengubah wajah dunia. Ini paragraf yang kedua dan ketiga, paragraf keempat, ya, dan kelima itu, ya. Ntar dulu. Ini adalah rangkaian listrik. Ada 2 rangkaian listrik. Yang pertama, yang ini adalah rangkaian seri dari sejajar ini, ya. Sejajar. Jadi kalau salah satu lampu ini putus, maka keduanya tidak akan hidup. Karena kalau lampu ini putus, maka aliran listrik akan putus dari lampu ini dan ini tidak bisa hidup. Ini yang kedua adalah rangkaian paralel namanya. Yaitu hebatnya rangkaian paralel ini, jika salah satu lampu putus, misalnya ini putus, ya, ini yang ini putus, maka arus listrik tetap berjalan ke sini ke lampu ini, maka lampu ini akan tetap hidup, ya, masih ada. Ya, beda dengan yang ini, kalau salah satu ini putus, maka yang lain juga akan ikut mati, ya. Jadi ini adalah rangkaian paralel seperti yang ada di rumah-rumah kamu. Jika kamu mematikan lampu di ruang tamu, ya, maka di luar, di jalan, terus di kamar tidur kamu tidak ikut mati. Berarti di rumah kamu itu dirangkai secara paralel, ya. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya ini tema keempat dan paragraf keempat dan kelima, ya. Silakan dibaca. Ya. Kamu harus bisa menulis apa isi dari bacaan tadi. Itu tugas kalian, ya. Ya. Untuk mengetahui isi dari bacaan di atas, silahkan kalian jawab pertanyaan ini, ya. Jadi kalau kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka kamu akan tahu apa itu isi dari bacaan di atas, ya. Ini
Jadi kamu tidak usah membuat pertanyaan, ternyata ini pertanyaannya sudah ada, kamu tinggal menulis jawabannya menjadi sebuah tulisan kesimpulan atau isi dari bacaan. Seperti apa? Ya, kita lihat selanjutnya contoh ya. Ini sebagai contoh. Ini pertanyaan yang pertama ya. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Ya. Maka jawabannya yang ada di paragraf pertama, listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Ya. Pertanyaan pada paragraf kedua, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Ya, kamu cari di paragraf itu di bacaan, jawabannya adalah arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Pertanyaan selanjutnya, ya kamu tulis ke bawah jawabannya ya. Pertanyaan ketiga, paragraf keempat, silakan kamu jawab. Jawabannya itu ada di bacaan. Jadi kamu tidak usah membuat peta pikiran ya. Langsung pertanyaan sudah ada, jawaban merupakan isi dari bacaan tersebut. Ya, baiklah anak-anakku sekalian. Selanjutnya lihat gambar ini. Gambar ini adalah lampu senter ya. Ini adalah lampu senter yang dipecah-pecah. Jandreng Madura lampu senter seetal petal. Nah, lampu senter yang dipecah-pecah ya. Selanjutnya ya seperti apa kalau dibuka ya ini. Kalau bungkusnya dibuka seperti ini ya. Nah, tugas kalian adalah silahkan kamu buat ya daftar semacam ini nomor. Nah, nomor 1 umpamanya contohnya nama komponen baterai, fungsi komponen apa ya, fungsi komponen dari baterai itu apa ya, itu contohnya. Gunanya baterai itu apa ya, silakan dicari, diskusikan dengan bapakmu atau kakakmu ya. Jadi di sini nomor 1 sudah ada, saya kasih contoh 1, nama komponen baterai, fungsi dan kegunaan sebagai sumber listrik. Yang kedua, ya, misalnya yang kedua apa yang kedua? Nah, ini lampu. Nah, terus nama komponen lampu, fungsi komponennya apa? Ya. Baiklah, anak-anakku sekalian, ya selanjutnya ini yang akan membuat peta pikiran ya. Ini listrik mengubah dunia, mengubah kehidupan masyarakat. Contohnya ya, nah kamu buat seperti ini peta pikiran. Ya, sebelum ada listrik kamu tulis di sini, setelah ada listrik kamu tulis di sini. Contoh. Sebelum ada listrik, orang-orang menggunakan setrika arang. Setelah ada listrik, setrika listrik. Ya. Contoh lagi di sini, radio menggunakan baterai dan baterai begitu habis dibuang. Sekarang baterai begitu listriknya habis, begitu arus listriknya habis, bisa dicas lagi ya. Itu contohnya, yang lain silahkan kamu cari sendiri. Baiklah ya anak-anakku sekalian, selanjutnya terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Kamu putar berulang-ulang, kalau tidak mengerti silahkan ditanyakan ya melalui WA. Diputar berulang-ulang video tadi biar kamu mengerti apa tugasnya, dan tugasnya cepat dikumpulkan untuk penilaian. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.